Hewan yang sedang kalian lihat, itu namanya gelada. Monyet yang cuma bisa ditemuin di dataran tinggi Ethiopia. Lebih spesifiknya di ketinggian 1.800 sampai 4.400 meter di atas permukaan laut. Kalau kalian kira dia adalah sejenis monyet karnivora buas yang akan menghampiri dan menyedot nyawa kalian lewat ubun-ubun, kalian salah. Walaupun emang perlu diakui perawakan mereka ini tuh agak nyeremin gitu ya. Tapi serem-serem begini. Dia itu herbivora tulen, dan uniknya sebagian besar menu makanan mereka itu rumput. Kalau lo masih bingung di mana letak uniknya, sebutin satu jenis monyet selain temen lo yang makan rumput di dunia ini. Gak ada cuy, cuma gelada doang, si monyet asli dataran tinggi Ethiopia. Walau sekarang cuma bisa ditemuin di Ethiopia, nenek moyang gelada sebenarnya punya persebaran yang cukup luas. Dari Afrika sampai ke India. Monyet ini punya beberapa nama yang sebenarnya agak melenceng. Contohnya kayak bleeding heart monkey atau gelada babun. Loh, kenapa agak melenceng? Karena ini bukan darah dan dia juga bukan babun. Walaupun emang kelihatan kayak babun sih. Tapi babun itu nama lain dari genus Papio. Sementara gelada punya genus sendiri yang namanya Theropithecus. Dan genus ini pernah berjaya di masa Pliocene dan Pleistocene. Pada masa kejayaannya, mereka tersebar dari savana Afrika sampai ke Spanyol dan India. Di dalam genus ini ada 4 spesies, Theropithecus brumpti, Theropithecus darti, Theropithecus oswaldi, dan Theropithecus gelada. Nggak tahu deh bener apa nggak nyebutnya. Pokoknya begitu deh. Dari 4 spesies itu, gelada adalah monyet yang paling kecil dan yang paling terakhir hidup di genusnya. Kalau dia punah, udah nggak ada lagi jenis monyet setengah sapi kayak mereka ini. Perbedaan signifikan antara gelada dan 3 spesies punah tadi itu nggak banyak. Katanya gelada itu cukup merepresentasikan 3 spesies yang udah punah tadi. Anggap aja Theropithecus purba itu lebih gede, bisa sampai 2 atau 3 kali lebih gede daripada gelada. Subspesies gelada sendiri terbagi jadi 2, subspesies gelada utara dan subspesies gelada selatan. Walaupun kebagi jadi 2 subspesies, perbedaan di antara kedua subspesies ini sebenarnya dikit banget gitu. Bahkan ilmuwan sendiri agak ragu, apakah kita harus membedakan 2 subspesies ini? Pejantan gelada punya berat sekitar 20 kg dan betinanya lebih ringan lagi. Bahkan kadang cuma seberat setengah dari berat pejantannya. Nah, beratnya ini itu jadi faktor kenapa mereka makanin rumput. Dengan berat 20 kg, mereka jadi kurang pandai manjat pohon, yang menjadikan gelada primata nomor 2 paling terestrial. Cuma kalah sama manusia. Enggak juga deh. Kalau dipikir-pikir, kayaknya kenapa mereka nggak bisa manjat itu bukan sepenuhnya karena berat badan mereka yang kelebihan. Gorila kan juga primata. Bahkan dia jadi primata paling gede dan berat di dunia. Kenapa bisa monyet seukuran 20 kg ini kalah dalam perkara manjat-memanjat sama gorila segede gaban? Ternyata jawabannya ada di perilaku paling menarik menurut gua dari hewan ini, yaitu pemakan rumput. Ya, pola makan mereka ini sebagian besar isinya rumput. Pokoknya pagi rumput, siang rumput, malam rumput, sore juga rumput. Benda hijau lezat ini jadi bagian besar menu makanan mereka. Walaupun ada sejumlah kecil makanan lain sih, kayak bunga, akar tanaman, biji-bijian. Tapi tetap aja, menurut beberapa sumber, 90% menu makanan gelada itu rumput. Daripada monyet, pola makan ini tuh lebih dekat ke kuda atau sapi. Walaupun pencernaan mereka itu jauh lebih simpel daripada yang sapi atau kuda punya. Nah, gue jadi penasaran banget gitu. Gimana caranya hewan ini bisa mencerna rumput? Sementara pencernaannya aja itu nggak mumpuni kalau kita lihat sekilas. Ternyata jawabannya ada di mikrobiota yang ada di dalam perut mereka. Di mana di usus belakang mereka ada mikroba yang nggak efektif-efektif banget sih sebenarnya, tapi cukuplah untuk mengurai serat rumput. Kalau lo tahu, sebenarnya rumput itu tuh susah banget buat dicerna. Apalagi untuk hewan-hewan yang nggak punya sistem pencernaan kompleks. Makanya, monyet ini ngabisin waktu sampai 10 jam per hari untuk ngerumput cuma buat menuhin kebutuhan badan mereka. Nah, dari kebiasaan mereka ini, akhirnya kebentuklah jari-jari yang agak aneh untuk kalangan monyet. Jari mereka tuh kelihatan, bantet gitu. Bantet, pendek, dan cabi. Jarak antara jempol dan telunjuknya pun nggak beda-beda banget. Jadinya agak susah untuk mereka kalau mau manjat. Ya, lu lihat aja deh sendiri bedanya.
Perbedaan antara jempol dan telunjuk di tangan monyet pemanjat itu tuh kelihatan banget. Jadi, selain keberatan badan, mereka juga punya jari yang enggak kompatibel untuk manjat-manjat pohon. Tapi jari ini enak banget kalau dibuat ngegali tanah, nyabutin rumput, atau manjat-manjat tebing. Dan ini sangat sesuai dengan tempat tinggalnya yang di dataran tinggi atau pegunungan. Ya udahlah ya, bro kecil ini kelihatannya chill kok berumput 10 jam per hari. Mirip sama sebagian dari kita yang mungkin 9 to 5. But anyway, selain jarinya, kebiasaan makan rumput 10 jam ini juga ngebuat mereka bergerak dengan cara yang unik. Untuk monyet, kalau lo perhatiin, pas lari atau bergerak dengan tujuan untuk berpindah tempat, saat sedang tidak merumput, mereka kelihatan kayak monyet pada umumnya. Berjalan dengan 4 kaki. Atau bahasa kerennya quadrupedal. Sementara pas merumput, mereka tuh kelihatan kayak nongkrong sambil nyabutin rumput dan pindah-pindah posisi pakai 2 kaki. Alias bipedal. Ya, sebenarnya itu gak penting banget sih. Cuma gue suka aja gitu ya ngelihat monyet jongkok sambil nyabutin rumput. But anyway, pertanyaan lain yang sering ditanyakan tentang monyet ini adalah, untuk apa monyet herbivora tulen punya taring segede bawang bombay? Apakah sebenarnya diam-diam dia tuh menculik anak-anak manusia untuk dimakan? Enggak dong, taring ini sama kayak nuklir di dunia manusia. Bisa dipakai, tapi fungsi utamanya cuma untuk nakut-nakutin antek-antek asing doang. Seru sedikit, jadi taring ini itu dipakai untuk self-defense dan pamer aja. Seakan dia bilang, nih gue punya taring segede gaban, lu mau gue gigit? Kira-kira itu kalau kita translate bahasa tubuh mereka ke dalam bahasa manusia. Selain itu, mereka juga punya kelopak mata yang kelihatan putih atau abu-abu. Jadi kan kontras gitu ya sama warna kulit wajah mereka. Kalau mau berantem, mereka bakal memperjelas area abu-abu ini. Seakan-akan ngomong, gue liatin lo ke lawan-lawannya. Dari bagian-bagian itu, kayaknya nih monyet ini suka banget unjuk gaya. Dan menurut gue, mereka punya gaya yang lumayan fancy gitu ya. Kayak Squilliam, perhiasan paling dilirik dari mereka itu ada di dadanya. Di sana ada bagian permukaan kulit berbentuk jam pasir yang enggak berambut. Dan permukaannya berwarna pink kemerahan. Karena corak ini, ada orang yang nyebut Gelada jadi monyet hati berdarah atau bleeding heart monkey. Corak ini punya fungsi yang sama kayak tinung-tinungnya Ultraman. Bedanya, tinung-tinung Ultraman mengindikasikan kekuatan mereka tuh udah mulai lemah. Sementara corak dada Gelada bakal memerah kalau betinanya siap kawin. Sementara di pejantannya, warna merah di dada mereka bakal berubah jadi merah tua kalau dia udah naik level secara sosial. Gimana ya? Gitulah pokoknya. Semakin tinggi derajatnya, semakin merah tua juga dadanya. Yang paling merah tua itu pemimpinnya. Sementara yang lebih ke arah pink bisa jadi baru gede atau anggota biasa. Jadi, corak dari pejantan dan betina sama-sama mengindikasikan sesuatu, walaupun sesuatunya itu agak beda tergantung gender. By the way, induk Gelada adalah induk yang sadar diri dan bertanggung jawab. Mereka melahirkan 1 anak dalam 1 masa. Artinya, dia cuma ngurusin 1 anak sampai anak itu gede dan baru dilepas pas udah bisa mandiri. Menurut gua mah, harusnya monyet ini jadi maskot program keluarga berencana. Anak Gelada sangat amat suka bersosialisasi. Mereka main, pukul-pukulan, gigit-gigitan, kecup-kecupan, tapi dalam konteks bercanda dan nggak benar-benar buat nyakitin. Semoga. Mereka juga secara aktif meniru perilaku induknya. Gaya berjalan, ekspresi muka, dan cara hidup semua ditiru. Hal menarik lain dari monyet aneh ini adalah struktur sosial mereka yang cukup aneh dan kompleks. Setidaknya di kalangan monyet. Mereka hidup di kawanan yang sangat besar. Gue nemu jumlah yang beda-beda gitu ya. Dari beberapa sumber. Ada yang bilang satu kawanan Gelada bisa sampai 600 ekor. Ada yang bilang 800 ekor. Bahkan kalau kata National Geographic, satu kawanan bisa sampai 1200 ekor. Serta lu dah, lu mau percaya yang mana? Yang jelas, semuanya tuh ngasih angka yang gede banget cuy. Untuk kawanan monyet. Kawanan ini terdiri dari beberapa kelompok yang biasanya dalam kelompok itu ada satu pejantan Gelada dominan atau pemimpin. Ada beberapa perempuan dan anak-anak mereka.
Pejantan yang baru gede biasanya ngebuat grup sendiri. Kita sebut aja grup pengangguran infoloker. Kadang, ada aja anggota dari grup ini yang akhirnya berani untuk nantang pejantan dominan dari suatu kelompok untuk bisa ngegantiin posisinya sebagai pejantan dominan yang secara otomatis ngebuat hak kawin prioritas dari si pejantan dominan sebelumnya jadi milik mereka. Dan disinilah mereka menggunakan taring mereka untuk saling kecup-mengecup. Tapi nggak selalu sih. Kadang sebelum saling kecup-kecupan, ada yang ketakutan duluan ngeliat taring lawannya. Dan gak jadi deh, mundur dia. Pertarungan ini biasanya berlangsung selama 3 hari. Buset, itu berantem apa liburan? Lama banget. Monyet Gelada juga terkenal karena berisik. Bahkan Gelada jadi salah satu primata dengan variasi vokal paling banyak. Selain punya banyak variasi suara, Gelada juga punya banyak ekspresi wajah yang dipakai untuk berkomunikasi. Mereka juga suka kelihatan nyantai bareng sambil saling grooming. Tolong jangan disalahartikan ya. Kalau udah capek merumput bareng dan bersosialisasi, mereka bakalan tidur bareng-bareng di tebing. Dan jujur, kayaknya yang ini seru deh. Siapa yang nggak mau tidur di tebing Ethiopia? Rame-rame bareng temen tidur di tebing juga jadi salah satu cara mereka untuk aman dari predator. Walaupun umur nggak ada yang tahu, rata-rata umur Gelada di alam liar bisa sampai 14 tahun. Sebenarnya sampai sini, udah kagak ada lagi yang bisa gue omongin gitu ya. Mau ngomongin apa lagi coba? Kalian mau denger tentang built-in sofa di bokong mereka? Lempeng tektonik blak kutak ini, itu sebenarnya kebentuk karena mereka kelamaan duduk sambil nyabutnya rumput. Jadi lama-lama pantat mereka beradaptasi dan jadi lebih tebal sekaligus empuk. Walaupun agak flat kalau dibandingin sama babun. Damn bro, babun itu pantat sangat amat terkenal gitu ya. Top 10 pantat nomor 1 babun, yakin gue. But anyway, ini monyet jumlahnya masih aman untuk sekarang. Kedepannya nggak tahu deh. Tapi yang jelas, sebagian besar populasi mereka dilindungi di Taman Nasional Gunung Simien. Entah bener apa nggak gue nyebutnya, pokoknya Simien dah. Bagian sisanya nggak dilindungi sih, tapi kayaknya manusia tuh nggak sebagaimana nafsu gitu buat ngeburu mereka. Mungkin karena pantatnya flat. Udah sih gitu aja.